Iya. Eh, untuk berbicara tentang gadget ya Kak Seto, bagaimana seorang ayah bunda atau sanak keluarga yang mendidik anaknya di masa pandemi ini untuk memporsir atau meminimalisir anaknya yang dimana ada beberapa gadget ini kan bisa kita ambil positif, ada juga yang bisa banyak kita nggak memungkiri bahwa ada juga banyak yang negatifnya dari gadget tersebut gitu, Kak Seto. Ada beberapa misalnya perkataan yang tidak layak diikuti, akhirnya anak-anak sekarang pada mengikuti yang tidak benar, nah, seperti itu Kak Seto. Itu untuk kita meminimalisir dan juga mengkuartir, memanage waktu anak agar anak juga memahami bahwa gadget itu penting untuk kesehatan, nggak boleh matanya nanti sakit dan juga apa namanya kalau kebanyakan gadget nanti wawasannya atau ininya malah nanti dapat dampak yang buruk. Nah, itu bagaimana kita menjelaskan ke anak seperti itu. Mas Eko. Iya, ya memang anak-anak kan sekarang bingung. Dulu dibilang anak-anak harus ke sekolah, tidak boleh pegang gadget. Nah, sekarang terbalik kan, anak-anak tidak boleh ke sekolah, harus pegang gadget. Nah, karena belajar darinya pakai gadget. Bahkan ada belajar daring dari pagi sampai siang atau menjelang sore. Nah, itu juga sangat tidak baik kan. Jadi harus ditekankan. Dan itu juga penjelasan dari para ahli kesehatan mata, itu anak SD maksimal itu 1,5 jam dengan gadget ini. Anak SD sehari ya. Anak SMP, SMA maksimal 2 jam. Kalau anak TK itu maksimal 1 jam. Jadi jangan berlebihan karena bisa merusak kesehatan mata. Ada yang tiba-tiba kemudian sakit mata, atau kemudian harus pakai kacamata, dan sebagainya. Jadi mohon ini perhatikan. Jadi gadget hanya sekedar alat saja. Makanya tadi saya tekankan, kalau bisa diganti, bukan belajar dari rumah. Kalau belajar dari rumah, seolah menatap ke sekolah berjam-jam. Tapi belajar di rumah, bukan dari rumah, di rumah. Nah, materi pelajaran disampaikan saja kepada para orang tua, beberapa intinya, lalu dikembangkan sendiri dengan cara-cara yang lebih kreatif oleh para orang tua masing-masing atau wali. Dengan anak belajarnya gembira, belajar bisa sambil lompat-lompat, sambil menggambar, sambil bernyanyi. Ya, kalau misalnya anak SMP untuk menghafal apa itu protozoa, porifera, kuilintera, mungkin sambil nyanyi. Kalau belum bisa mencipta lagu, bikin pinjam lagunya Bintang Kecil. Protozoa, hewan bersel satu. Bersel satu. Porifera apa? Porifera, hewan yang berpori. Kalau kuilintera? Kuilintera, hewan yang berongga. Nah, cacing bahasa latinnya apa? Cacing itu, ya Vermes lah namanya. Jadi belajar dengan gembira bersama dengan ayah atau bunda. Tapi dipadukan dengan cara-cara yang menyenangkan, yang bisa membuat anak-anak betul-betul gembira sambil bermain lah begitu. Jadi intinya adalah itu sebetulnya. Belajar tidak harus dengan cara tertekan, stres ya. Kemudian untuk gadget sendiri, sampaikan kepada anak-anak, sayang, gadget adalah alat kita. Nah, alat ini ada gunanya, tapi juga bisa berbahaya. Coba kalau sampai misalnya disalahgunakan, masuk ke situs-situs pornografi, kekerasan, atau berbahaya yang lain. Nah, mungkin untuk membuat itu kita bikin lagu. Para ayah bunda bisa kreatif, bisa bikin lagu misalnya gini. Gadget, gadget, ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Nah, yuk. Jadi ada saatnya gadget dimatikan, ditutup. Masuk ke lemari, mungkin kita menjalankan ibadah, makan, atau istirahat, atau bermain gembira bersama ayah bunda atau adik-adik, dan sebagainya. Jadi akhirnya anak tidak jadi kecanduan gadget. Begitu, Kak Baby. Iya, terima kasih Kak Seto. Memang sangat menerangi dan mencerahkan seperti itu, bahwa yang memang anak-anak ketika terbebani atau merasa tertekan, maka pendidikannya pun malah anak-anak mungkin bisa melawan dan juga malah tidak sesuai pengharapan kita tersendiri.
meskipun kita Iya, sudah bisa. maksimal gitu. Iya, Iya. bisa kontraproduktif. Maunya Iya. belajar, akhirnya malah berantem, ribut. Nah, jangan Iya. sampai hal ini terjadi. Begitu. Jadi apa conclusion yang saya temukan yaitu kita harus membuat pelajaran ini nyaman dan juga sehingga anak ini senang dengan pelajaran tersebut, begitu ya Kak Seto? Bagus, betul, betul. Iya, iya.